Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang yang bersyukur untuk apa yang dia miliki dan tidak mengeluh untuk apa yang dia tidak miliki. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, semangat membanding-bandingkan merupakan semangat yang sudah ada sejak kita masih kecil. Ketika orang tua kita memberikan sesuatu kepada saudara kandung kita yang kita tidak diberikan oleh orang tua kita, maka kita bisa saja bertanya-tanya, mengapa saya tidak diberikan seperti yang orang tua saya berikan kepada saudara kandung saya? Kadang ada anak-anak kecil menjadi marah kepada orang tuanya karena ia membandingkan dirinya dengan saudara kandungnya. Ada lagi yang membandingkan dengan teman-temannya apa yang dia tidak dapat dari orang tuanya, tetapi teman-temannya mempunyai hal itu. Apakah saudara sebagai orang percaya pernah atau suka membanding-bandingkan perlakuan Tuhan kepada saudara dengan perlakuan Tuhan kepada orang lain? Mengapa orang Kristen itu berdoa dikabulkan, sedangkan doa saya tidak Tuhan kabulkan? Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 2, ayat 1 sampai 25. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah Laut Tebrau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini, beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus, meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu. Karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zeret. Lalu kita menyeberangi sungai Zeret. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zeret ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira orang negeri orang Refaim,
Dahulu orang Refaim tinggal di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzumim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari hadapan mereka. Sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor. Lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah, dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, aku menyerahkan Sihon, Raja Hesbon orang Amor itu, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini, aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Musa mengisahkan perjalanan balik dari orang Israel dari Kades Barnea ke arah Laut Tebrau, dan perjalanan ke tempat kembali lagi ke Kades Barnea baru terjadi setelah 38 tahun mereka melakukan perjalanan. Sehingga orang-orang Israel, para prajurit yang keluar dari tanah Mesir, semuanya telah binasa di padang belantara. Sebab orang-orang ini, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Perjalanan balik ini, mereka akan memasuki wilayah-wilayah yang tidak diserahkan Tuhan ke dalam tangan bangsa Israel. Saudara, apakah yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Saudara, marilah kita selalu rela menerima dengan taat apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita. Sebab penerimaan seperti itu menunjukkan iman kita kepada Tuhan, yang memimpin kita dan yang memberkati hidup kita. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian, perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dengan segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudara, perjalanan bangsa Israel merupakan sebuah perjalanan yang penuh pelajaran penting, yakni bagaimana bangsa Israel mengenal Tuhan. Saudara, ketika bangsa Israel harus kembali ke arah Laut Tebrau, maka perjalanan ini juga perjalanan yang penuh makna, sehingga bangsa Israel harus percaya kepada Tuhan. Mereka melalui daerah-daerah yang Tuhan tidak serahkan kepada mereka, yaitu mereka melalui daerah Bani Esau yang ada di pegunungan Seir. Dan Tuhan berkata, hati-hatilah, jangan kamu menyerang mereka, sebab Tuhan tidak memberikan kepada mereka setapak kaki pun dari negeri mereka. Karena Tuhan memang sudah berjanji kepada Esau memberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Termasuk juga ketika memasuki daerah Moab, di mana Tuhan melarang bangsa Israel menyerang orang-orang Moab. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Bani Lot bisa tinggal di sana. Bahkan ketika Tuhan berkata jangan menyerang orang Edom, maka ketika mereka masuk ke daerah Edom, mereka harus membeli makanan, mereka harus membeli air. Artinya, mereka harus
membayar harga untuk apa yang mereka butuhkan. Tetapi saudara, ada bagian di mana mereka menerima daripada Tuhan, yaitu ketika mereka berjumpa dengan Raja Sihon, orang Amori itu, dan Tuhan menyerahkan Sihon ke dalam tangan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari apa yang kita pelajari di sini, kita mengerti Tuhan ada memberi kepada kita, tetapi Tuhan juga ada yang Tuhan tidak berikan kepada kita. Ada yang merupakan bagian kita yang Tuhan sediakan bagi kita, tetapi ada yang bukan bagian kita yang Tuhan tidak berikan kepada kita. Dan saudara, setiap kita menerima anugerah Tuhan yang cukup bagi kita masing-masing. Dan anugerah Tuhan itu, yang cukup itu berbeda-beda bagi setiap orang. Tetapi saudara, ketika Tuhan tidak memberikan apa yang bukan bagian kita, itu tidak berarti Tuhan tidak menyediakan berkat bagi kehidupan kita. Itu yang Tuhan katakan ketika bangsa Israel harus membeli makanan dengan uang mereka di tanah Edom. Mereka harus membeli air untuk minum mereka di tanah Edom. Tuhan mengingatkan mereka. Dikatakan begini, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Saudara, meskipun mereka harus bayar harga, tetapi mereka harus ingat, mereka pun diberkati oleh Tuhan. Saudara, di sini kita belajar bahwa ketika Tuhan tidak memberikan kepada kita apa yang diberikan Tuhan kepada orang lain, saudara, kita harus menjadi orang-orang yang rela menerima itu dengan rasa syukur. Karena Tuhan ada berkat bagi kita. Dan di situ saudara-saudara, kita menunjukkan, kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada pimpinan yang tidak pernah salah. Kita percaya dan menikmati berkat Tuhan dengan rasa syukur dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang percaya, yang percaya apa yang Tuhan putuskan dalam hidup kita, itu adalah yang baik bagi kita. Apa yang Tuhan tidak berikan bagi kita, itu pun hal yang baik dalam hidup kita, termasuk apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar Tuhan meteraikan firman-Mu kepada kami, supaya kami boleh percaya dengan sungguh-sungguh dengan rasa syukur ketika Tuhan tidak memberikan hal yang mungkin kami telah mintakan kepada Engkau. Tetapi Tuhan memberikan hal yang lain. Tuhan tolong kami, supaya kami percaya bahwa anugerah Tuhan cukup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.